Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Ya, baiklah anak-anakku. Marilah sebelum pelajaran ini kita mulai, kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baiklah anak-anak. Pada kesempatan kali ini, Bu Afi akan memberikan pelajaran mengenai bab selanjutnya, yaitu mengenai teks prosedur. Pada minggu lalu kalian sudah mengerjakan latihan teks prosedur, yaitu seperti membuat resep atau menyusun langkah cara membuat sesuatu. Nah, pada kesempatan kali ini Bu Afi akan menjelaskan apakah itu yang dimaksud dengan teks prosedur. Ya, baiklah anak-anak. Ini adalah pengertian dari teks prosedur. Teks prosedur itu merupakan teks yang berisi tujuan dan langkah-langkah yang harus diikuti agar suatu pekerjaan dapat dilakukan oleh seseorang. Adapun tujuan dari teks prosedur yaitu menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan agar si pembaca atau pemirsa dapat secara tepat dan akurat mengikuti proses atau langkah-langkah dalam membuat atau melakukan atau menggunakan sesuatu. Nah, anak-anakku, inilah ciri-ciri teks prosedur. Ciri-ciri teks prosedur dari segi isinya dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, langkah atau panduan yang harus dilakukan. Jadi langkah-langkahnya apa saja, itu ditulis secara urut. Kemudian yang kedua adalah aturan atau batasan dalam hal bahan dan kegiatan yang dilakukan, ya. Jadi aturannya itu ada batasannya. Kemudian kalau itu suatu kegiatan juga ada batasannya. Kemudian yang ketiga adalah isi yang dilakukan harus ditulis secara berurutan, ya. Selanjutnya anak-anakku, ada 2 macam jenis teks prosedur. Yang pertama adalah teks prosedur cara melakukan sesuatu. Adapun yang kedua adalah teks prosedur cara membuat sesuatu, ya. Kalian bisa pilih salah satu dari itu, teks prosedur cara melakukan sesuatu atau teks prosedur cara membuat sesuatu, ya. Nah, anak-anakku, sampailah kita pada struktur teks prosedur, ya. Struktur teks prosedur dibagi menjadi 2 jenis seperti yang tadi Bu Afi bilang, yaitu teks prosedur cara membuat sesuatu. Untuk teks prosedur cara membuat sesuatu, itu strukturnya adalah yang pertama adalah tujuan, yang kedua bahan dan alat, yang ketiga langkah-langkah, dan yang keempat adalah penutup. Adapun struktur teks prosedur melakukan sesuatu itu ada 3, yaitu pertama adalah tujuan, yang kedua adalah langkah, yang ketiga adalah penutup. Jadi bedanya kalau teks prosedur cara membuat sesuatu ada 4 strukturnya, tapi kalau cara melakukan sesuatu hanya ada 3. Hanya tujuan, langkah, dan penutup tanpa bahan dan alat. Begitu ya. Selanjutnya ciri kebahasaan teks prosedur. Ciri kebahasaan teks prosedur itu meliputi yang pertama adalah biasanya menggunakan kalimat perintah. Nanti kalian bisa melihat ya di buku paket halaman 107 contohnya ya. Masukkan santan setelah daging empuk. Nah, ada kalimat perintah di sini, masukkan ya. Yang kedua, menggunakan kalimat saran dan kalimat larangan. Contoh kalimat saran, sebaiknya gunakan penggaris agar panjangnya sama. Nah, ini biasanya ada kata-kata sebaiknya. Kemudian untuk kalimat larangan contohnya, jangan menggunakan kertas selain kertas karton. Nah, biasanya ada kata jangan ini ya untuk yang kalimat larangan. Kemudian ciri kebahasaan yang 3 adalah menggunakan kriteria atau batasan atau ukuran atau batasan yang jelas dan akurat ya. Contohnya,
bahannya apa, yaitu gula pasir. Gula pasirnya itu berapa disebutkan ya, jangan hanya gula pasir saja, tetapi harus ada batasan ukuran yang jelas. Gula pasir 1 sendok makan 1 SDM gitu. Kemudian yang keempat, menggunakan kata keterangan. Kata keterangan ada beberapa macam. Yang A adalah kata keterangan cara. Contohnya, bungkuslah adonan dengan rapat. Nah, dengan cara rapat, pakai dengan ini ya, dengan rapat. Itu keterangan cara. Yang B, keterangan alat. Contohnya, para penebang itu menebang kayu dengan gergaji. Nah, dengan alat gergaji ya. Kemudian yang C, keterangan tujuan. Contohnya, api jangan terlalu besar agar tidak kosong. Nah, tujuannya ini ya pakai kata agar. Jangan terlalu besar agar tidak kosong. Tujuannya agar tidak kosong, agar tidak gosong ya. Kemudian yang D, kata keterangan derajat atau kuantitas. Contohnya, ulangi gerakan selama 3 kali. Nah, ini kuantitasnya berapa kali nih ya? Ada jelasnya ya. Ulangi gerakan 3 kali. Jadi jangan hanya ulangi gerakan saja, tapi harus menyebutkan berapa kalinya. Kemudian yang E adalah keterangan syarat. Cirinya menggunakan kata jika. Contohnya, jika gula terlalu banyak, maka akan cepat gosong. Nah, ini jika ada syaratnya, maka akan cepat gosong. Selanjutnya yang F, keterangan akibat. Contoh, goreng adonan hingga kecoklatan. Nah, ini ada kata hingga. Jadi bagaimana goreng supaya hingga sampai dengan kecoklatan. Itu ya anak-anak. Selanjutnya yang kelima adalah menggunakan akhiran i dan akhiran kan. Jadi kalian akan lebih sering menggunakan akhiran i atau akhiran kan. Contohnya, lumuri loyang dengan mentega atau lumurkan mentega pada loyang. Nah, apakah perbedaan penggunaan akhiran i dan akhiran kan? Yaitu, kalian jika memakai akhiran i itu dipakai jika objek dalam kalimat itu tidak bergerak. Adapun akhiran kan itu dipakai jika objeknya itu bergerak. Contohnya ini ya, lumuri loyang. Nah, ini kan objeknya tidak bergerak. Tetapi kalau ini lumurkan, ya ini menteganya, maka dia yang bergerak di loyangnya. Begitu ya anak-anak. Nah, selanjutnya anak-anakku, setelah pelajaran ini selesai, nanti kalian akan ada tugas yang akan Bu Afi tulis di grup WhatsApp kalian. Demikian anak-anak pelajaran mengenai teks prosedur yang sudah kalian kerjakan kemarin. Insya Allah kalian akan bisa praktek ya membuat teks prosedur dengan panduan beberapa materi di atas. Demikian anak-anak, kita akhiri pelajaran pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.